Shalom, saudara-saudara yang terkasih, bertemu kita kembali di dalam santapan rohani pada hari ini 21 Oktober 2021. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Marilah kita sama-sama merenungkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuannya melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bila melihat tajuk kecil Yesus membawa pemisahan, ini membuat kita mungkin terfikir, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa ia membawa pemisahan. Namun dalam ayat 49 kita melihat, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kemudian Yesus melanjutkan dalam ayat 50, aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Apakah kita sadar bahwa setelah kita dibaptis secara Katolik melalui sakramen permandian, namun kita telah menerima Roh Kudus pada waktu itu. Tetapi sebenarnya kuasa Roh Kudus itu harus meneguhkan kita terus-menerus, dan itulah sebabnya kita memerlukan Dia melalui sakramen penguatan. Di dalam sakramen penguatan kita diteguhkan, yaitu iman kita didewasakan, kita perlu dikuatkan, di mana kita menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah terus-menerus menjiwai kita, membimbing serta memberikan kita petunjuk-petunjuk itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Yesus mengharapkan, yaitu pada waktu ia datang melemparkan api ke bumi, betapa dia mengharapkan api itu telah menyala. Maksudnya itu ialah kita telah menerima kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Iman kita didewasakan. Dan Yesus mengharap kita dapat bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih, dan dapat menyebarkan apa yang telah kita terima melalui kekuatan Roh Kudus. Karena kita diberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita, bahwa api, yaitu kuasa Roh Kudus itu, dia harus jangan tertidur di dalam kehidupan kita. Kita harus menyala, kita harus bangkit
kita harus bersemangat, dan kita harus mewartakan kabar gembira itu dimanapun kita berada, apapun keadaan itu. Yang dimaksudkan oleh Yesus lagi, betapa aku harapkan api itu telah menyala. Maka itu jangan kita padamkan kuasa Roh Kudus. Bila Roh Kudus menguasai seluruh hidup kita, maka kita sadar dan kita tahu kita berada di jalan yang mana. Roh Kudus tidak pernah berputus asa untuk membantu kita. Dan Roh Kudus tidak hanya berdiam diri, namun pada saat-saat mungkin kita merasakan ada kesulitan, kita tidak tahu di mana arah kita tuju, tapi pada saat kita datang kepada Dia, kita meminta bimbingan dan pencerahan, Dia akan berikan kebijaksanaan itu kepada kita. Hal yang lain ialah di dalam ayat 51, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Ini bukanlah berarti bahwa kita harus bermusuhan dengan sesiapapun. Pertentangan yang dimaksudkan oleh Yesus itu itulah melalui kuasa Roh Kudus kita diberi keberanian untuk melawan apa yang jahat. Kita berani menyangkal diri kita untuk melawan kalau kita tahu itu adalah dosa. Dan kita juga berani untuk berdiri teguh pada saat kita berhadapan dengan berbagai cabaran, terutama kalau itu tidak sealiran atau sejalan dengan rencana Tuhan. Maka sesiapa yang telah memilih untuk mengikuti Yesus, maka Yesuslah jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Kehidupan yang benar, yang bersandarkan pada Tuhan dan dibangun di atas Tuhan, maka itu kita tetap berpegang teguh dan mengikuti Dia terus-menerus tanpa takut. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa agar Roh Kudus yang sudah kita terima dalam kehidupan kita ini, Dia terus menyala, Dia terus memberikan suatu keberanian dalam hidup kita, bahwa kitalah yang membawa keluarga kita untuk datang kepada Yesus. Kitalah membawa mereka untuk mengenal Tuhan, meskipun kita sadar diri kita ini ada kerapuhan, ada kelemahan dan kekurangan. Semoga Yesus yang membawa pemisahan ini, yang berdasarkan pada kekuatan kuasa Roh Kudus, mencantumkan kembali apa yang terpisah dan terus bersatu, terutama di kalangan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita dan semoga kita diberkati melalui kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan damai bagi kita semua. Amin.